Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Dan yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini dimulai dari pagi hari ya. Kebetulan hari ini suami itu masuk pagi, terus dia berangkatnya itu lebih awal. Dari rumah itu berangkat jam 5 pagi, itu setelah sholat subuh dia langsung berangkat sebab dia masuknya itu jam 6. Jadi tadi aku bangunnya itu sekitar jam 4, terus aku bikin sarapan. Bikin sarapannya itu hanya bikin dadar telur aja, terus kemarin juga masih ada sisa oseng buncis, jadi untuk oseng buncisnya itu aku angetin aja. Terus untuk masak nasinya itu biasanya aku lakukan di malam hari sebelum tidur, itu aku udah masak nasi biar paginya itu nggak buru-buru, tinggal bikin sarapan aja. Tapi pas bikin sarapannya tadi nggak aku video karena baru banget bangun, dan aku bikin videonya itu setelah suami berangkat kerja, terus tadi aku langsung nyuci baju. Setelah kelar ngegiling bajunya, tadi langsung aku rendam pakai pewangi itu sekitar 30 menit, terus langsung aku keringin, dan ini langsung aku jemur aja biar ntar siang hari bajunya udah kering. Selanjutnya aku mau ngerebus buncis, aku udah ngerebus airnya itu udah mendidih, terus untuk buncisnya ini juga udah aku potong-potong dan udah aku cuci bersih, terus ini aku mau rebus itu sekitar 1 sampai 2 menit aja. Terus ini aku juga udah nyediain air dingin. Kalau ada stok es batu bisa pakai es batu ya, tapi karena aku nggak ada stok jadi aku pakai air dingin aja yang ada di kulkas. Dan ini udah sekitar 2 menit aku ngerebus buncisnya, terus langsung aku angkat dan aku taruh ke air yang dingin biar proses pematangannya itu berhenti. Oh ya, aku bikin stok buncis kayak gini itu biar lebih awet ya, karena aku punya stok buncis lumayan banyak, terus sudah beberapa hari udah aku masak tapi ini masih banyak aja, jadi aku rebus dan aku taruh ke freezer, itu bisa lebih awet sampai 2 atau 3 bulan. Untuk sayuran lain juga bisa ya, seperti brokoli. Yang penting untuk brokolinya itu udah dipotong-potong dan dicuci bersih, terus sama untuk prosesnya direbus 1 sampai 2 menit aja, dan ntar langsung ditaruh di air dingin, baru ntar ditiriskan. Dan ini untuk buncisnya aku rendam ya di air dingin, terus ini aku udah tiriskan, nunggu sampai benar-benar dingin, ntar baru aku taruh di wadah atau ditaruh di plastik ciplok kayak gini ya. Dan ini mau aku taruh ke freezer. Untuk buncis yang udah direbus kayak gini tuh bisa awet sampai berbulan-bulan, yang penting freezernya itu masih bagus, dan itu juga masih ada stok buncis ya, itu udah 2 bulanan lebih dan alhamdulillah itu masih bagus dan rasanya sama seperti buncis yang masih segar. Terus ini aku mau bikin bumbu siomay. Untuk bahan-bahannya itu ada cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, daun jeruk, terus ada kacang tanah, dan ini juga ada gula merah dan asam jawa. Untuk bumbu lainnya itu ada garam dan penyedap dan sedikit gula pasir. Untuk kacang tanahnya itu sekitar 400 gram. Terus ini mau aku goreng dulu ya untuk kacang tanahnya. Untuk kacang tanahnya itu teksturnya lumayan gede-gede, terus warnanya itu agak kemerah-merahan. Jadi ntar untuk hasil siomaynya itu agak gelap. Ini aku lagi goreng untuk kacang tanahnya. Kalau goreng kacang tanah kayak gini tuh sebaiknya pakai api yang kecil aja, terus diaduk-aduk terus ya biar enggak gampang gosong. Dan ini untuk kacang tanahnya itu udah meletek-meletek, jadi ini langsung aku angkat aja, terus nunggu agak dingin ntar baru dihaluskan. Selanjutnya aku mau menghaluskan perbumbuan. Untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan itu ada cabai merah keriting, cabai rawit merah, terus untuk daun jeruk ini juga aku haluskan ya, dan itu untuk tulang-tulangnya juga udah aku buangin, dan untuk bawang merah, bawang putih juga ikut aku haluskan. Terus ini aku kasih air sekitar 100 ml itu biar cepat halus untuk bumbunya.
Karena aku pakai chopper jadi ntar teksturnya masih agak kasar ya, nggak terlalu halus. Tapi kalau teman-teman mau hasil yang lebih halus itu bisa pakai blender. Jadi sesuaiin aja sesuai dengan selera masing-masing. Kalau mau agak bertekstur itu pakai chopper, tapi kalau mau bumbunya itu lebih halus itu bisa pakai blender. Untuk bumbunya tadi udah aku halusin, terus udah aku taruh ke wajan, terus ini untuk kacang tanahnya juga mau aku chopper. Biar cepet halus, tadi untuk kacangnya juga udah aku kasih air tapi nggak ke video, aku kasih air itu sekitar 100 mili dan ini langsung aku chopper, kira-kira itu 3 menit, ini udah lumayan halus ya tapi tetap masih aja bertekstur, tapi nggak apa-apa yang penting rasanya. Ini aku campurin sama bumbu yang aku chopper tadi dan ini aku nyalain kompor, ini aku masak dulu sampai kadar airnya itu habis dan bumbunya ini benar-benar matang. Dan setelah bumbunya matang ini untuk kadar airnya juga udah mulai habis ya. Terus ini mau aku kasih air lagi itu sekitar setengah liter. Masak bumbu siomay-nya ini hingga benar-benar kering, ntar sampai mengeluarkan minyak ya. Dan kalau masak bumbu siomay kayak gini tuh sebaiknya pakai api yang kecil dan diaduk-aduk terus, jangan sampai ditinggal biar nggak gosong. Terus itu aku kasih perbumbuan seperti garam, penyedap, dan gula merah. Terus ntar juga aku kasih sedikit gula pasir biar rasanya itu lebih mantul. Ini untuk bumbu siomay-nya udah mulai mengental dan itu udah meletup-letup ya. Dan ini aku kasih air asam jawa, itu aku pakai asam jawa 1 bungkus dan itu aku saring biar nggak ngeres. Masak terus hingga bumbu siomay-nya itu mengeluarkan minyak. Kalau bikin bumbu siomay kayak gini itu harus telaten ya. Itu memakan waktu yang cukup lama, itu sekitar 1 jaman lebih. Dan ini untuk bumbu siomay-nya itu udah mengeluarkan minyak dan ini aku matikan api kompor. Setelah lumayan dingin ini mau aku taruh ke wadah. Untuk bumbu siomay kalau mau lebih awet itu bisa ditaruh di freezer, itu bisa kuat berbulan-bulan. Tapi kalau untuk sebulanan itu bisa ditaruh di kulkas bagian bawah ya. Dan alhamdulillah untuk bumbu siomay-nya ini aku dapat 2 wadah lebih, ntar sisanya itu aku taruh ke wadah yang lebih kecil. Terima kasih ya yang udah nonton videoku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.